Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Randa Sri Sami Asi, MKes, selaku dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Dan saya banggakan teman-teman Rombel A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 angkatan 2019. Di sini, di kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 10 mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami terkait dengan peran guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama ialah pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, tentunya ada bagian pertama ialah tugas dan tanggung jawab guru dalam bimbingan dan konseling. Adapun tugasnya ada 3. Yang pertama tugas profesional, yang kedua tugas manusiawi, dan yang ketiga ialah tugas kemasyarakatan. Untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, yang kedua ialah tugas dan tanggung jawab guru mata pelajaran sebagai personal bimbingan dan konseling di sekolah. Ada tugasnya, yaitu yang pertama membantu memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan guru pembimbing, serta tugas yang ketiga ialah mengadakan upaya lanjut layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ialah jenis layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ada beberapa jenis layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, lingkungan baru. Yang ketiga ialah informasi. Yang keempat adalah penempatan dan saluran. Yang kelima ialah penguasaan konten. Yang keenam, bimbingan dan konseling perorangan. Serta yang terakhir, yang ketujuh ialah bimbingan kelompok. Tidak hanya jenis-jenis layanan dan bimbingan konseling di sekolah, tentunya terdapat asas-asas. Asas-asas demikian ialah asas-asas yang mampu menjadikan bimbingan dan konseling di sekolah berjalan lebih efektif dan efisien. Adapun asas-asas bimbingan dan konseling di sekolah ada 12 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Yang ketiga ialah asas keterbukaan. Yang keempat adalah asas kekinian. Yang kelima adalah asas kenormatifan. Yang keenam ialah asas keahlian. Yang ketujuh, asas kemandirian. Yang kedelapan, asas kegiatan. Yang kesembilan, asas kedinamisan. Yang kesepuluh, asas keterpaduan. Yang ke-11 asas ahli tangan, dan yang terakhir adalah asas Tutwuri Handayani. Itulah 12 asas-asas bimbingan dan konseling di sekolah yang mampu diterapkan agar pembelajaran, layanan bimbingan dan konseling di sekolah berjalan lebih baik. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu peran guru kelas atau mata pelajaran dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Di sini terdapat 4 peran guru kelas atau mata pelajaran dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun peran yang pertama ialah guru sebagai informatori. Artinya, guru dalam kinerja dapat berperan sebagai informator. Untuk peran yang kedua ialah guru sebagai fasilitator, yang dimana guru berperan sebagai fasilitator terutama ketika dilangsungkan layanan pembelajaran. Untuk peran yang ketiga ialah guru sebagai mediator. Guru dapat berperan sebagai mediator antara siswa dengan guru pembimbing. Untuk peran yang keempat ialah guru sebagai kolaborator. Artinya sebagai guru, misalnya sebagai dalam penyelenggara berbagai jenis layanan orientasi informasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ita Amalia. Kepada saudari Ita, dengan waktu dan tempat saya persilahkan. Kemudian, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Faktor pendukung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pertama, organisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Kedua, personel pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ketiga, sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, pengawasan pelaksana bimbingan dan konseling.
Kemudian, faktor penghambat pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pertama, ketiadaan konselor atau tenaga profesional BK di SD. Kedua, kurangnya kemampuan waktu dan fasilitas untuk mengembangkan program. Ketiga, belum tersedianya model pengembangan program yang mudah dan praktis. Dan yang terakhir, ketiadaan saran implementasi pelayanan bimbingan klasikal. Baik, materi selanjutnya yaitu peran guru mata pelajaran dalam pelaksanaan bimbingan di sekolah. Tugas guru mata pelajaran dalam layanan bimbingan di kelas. Pertama, melaksanakan kegiatan diagnosis kesulitan belajar. Kedua, memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan. Kemudian, tugas guru mata pelajaran dalam layanan bimbingan di luar kelas. Pertama, memberikan pengajaran perbaikan atau remedial teaching. Kedua, memberikan pengayaan. Ketiga, melakukan kunjungan rumah atau home visit. Dan yang terakhir, menyelenggarakan kelompok belajar.